Hai, selamat datang kembali di Avis About Movies. Di video kali ini kita akan merecap sebuah film yang berjudul Dragonheart. Dragonheart adalah sebuah film petualangan fantasi yang dirilis pada tahun 1996 dan dibintangi oleh Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlethwaite hingga Dina Meyer. Singkatnya, film ini bercerita tentang seorang kesatria yang bersahabat dengan seekor naga. Mereka kemudian saling bekerjasama dengan orang-orang lain untuk melawan seorang raja kejam yang hidup abadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang pria yang sedang berlatih pedang-pedangan. Pria yang lebih muda ini bernama Einon, sedangkan pria yang satunya lagi bernama Bowen. Bowen ini ceritanya adalah gurunya dan pengasuh dari si Einon. Scene lalu bergeser ke sebuah desa, di mana desa itu sedang dihancurkan oleh sekelompok tentara yang dipimpin oleh Raja Friend. Raja Friend adalah ayah dari Einon. Dari kejauhan, Einon dan Bowen menyaksikan Raja Friend bersama tentaranya sedang menghancurkan desa tersebut. Setelah itu, scene berpindah ke Raja Friend yang sendirian membakar rumah dari penduduk desa. Tak lama kemudian, datang seorang pria dari sebuah gubuk, diikuti oleh banyak penduduk lain yang langsung mengepung Raja Friend. Singkat cerita, Raja Friend yang berusaha untuk kabur berhasil tarik untuk turun dari kudanya, dan para penduduk desa langsung menghajarnya hingga tewas. Einon yang dari kejauhan melihat ayahnya terbunuh, kemudian langsung berlari untuk mendekati jasad ayahnya. Kirain bakal menangis, Einon justru mendekati jasad ayahnya untuk mengambil mahkota di kepalanya, dan langsung bersiap pergi dari tempat tersebut. Dari atas, ada seorang warga desa yang terjatuh dan membentur Einon. Tubuh Einon kemudian terbental, hingga jantungnya tertusuk sebuah benda tajam. Bowen kemudian datang dan membawa Einon dengan kudanya untuk kembali ke istana. Singkatnya, ibunya Einon yaitu Ratu Aislinn kemudian membawa Einon ke sebuah tempat bersama dengan Bowen dan beberapa prajurit. Tempat di mana Ratu Aislinn membawa Einon adalah sebuah gua yang di dalamnya ada seekor naga yang sangat dihormati oleh Ratu Aislinn. Singkatnya, Ratu Aislinn memohon kepada sang naga untuk menyembuhkan putranya yang jantungnya telah tertusuk. Setelah si naga menyuruh Einon untuk berjanji agar menjadi raja yang baik, si naga kemudian memberikan setengah dari jantungnya kepada Einon agar ia dapat tetap hidup. Beberapa hari kemudian, saat si Einon ini sudah menjadi seorang raja, kita diperlihatkan sebuah scene di mana Einon seolah melupakan janjinya kepada si naga. Einon memperbudak banyak orang untuk membangun sebuah istana baru bagi dirinya. Einon tidak hanya melupakan janjinya kepada sang naga, namun juga telah mengecewakan gurunya yaitu Bowen yang selama ini telah mengajarinya nilai-nilai kebaikan. Di tempat lainnya, Bowen pergi ke gua tempat naga menyembuhkan Einon kemarin. Sesampainya Bowen di sana, naga tersebut telah hilang. Bowen kemudian membuat sebuah sumpah di gua tersebut, yang dimana ia mengatakan bahwa mulai saat itu juga, ia akan memburu dan membunuh setiap naga yang ia temui. Alasannya adalah karena Bowen mengira bahwa Einon telah berubah secara drastis setelah menerima jantung naga. Cerita lalu berpindah 12 tahun kemudian, di mana Bowen sudah menjauh dari Einon dan menjadi seorang pembunuh naga bayaran untuk mewujudkan sumpahnya di cerita sebelumnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria berkuda yang adalah seorang penyair bernama Brudel Gilbert. Saat ia turun dari kudanya, ia melihat ada seekor naga yang terbang melewatinya. Dari kejauhan, kita dapat melihat seorang pria berkuda lain yang adalah Bowen. Bowen yang melihat si penyair kemudian bertanya mengenai arah naga tadi terbang. Ia kemudian memberikan petunjuknya kepada Bowen, dan Bowen langsung berkuda ke arah yang ditunjuk oleh Brudel Gilbert tadi. Tak lama kemudian, Bowen diceritakan telah berhasil untuk membunuh naga tadi. Kemudian, cerita bergeser ke seorang wanita. Ia bernama Kara, dan pria tua ini adalah ayahnya Kara. Saat Kara hendak memberikannya sebuah minuman, ada seseorang yang tiba-tiba menembak cangkir dengan sebuah anak panah. Orang tersebut ternyata adalah Einon. Kara selanjutnya berjalan mendekati Einon. Ia memohon kepada Einon agar membebaskan ayahnya dari perbudakan, karena ayahnya sudah terlalu tua. Einon yang tidak punya rasa simpati, kemudian justru menembak ayah Kara dengan bursurnya. Singkatnya, ayah Kara kemudian meninggal. Cerita kemudian berpindah lagi, di mana kita diperlihatkan dengan Bowen yang sedang berhadapan dengan seekor naga yang bernama Draco. Dari percakapan antara Bowen dan Draco, kita dapat mengetahui bahwa Draco adalah naga terakhir yang masih hidup, dan selama 12 tahun terakhir, Bowen telah membunuh banyak sekali naga untuk mendapatkan sejumlah uang. Draco kemudian memperingatkan Bowen bahwa jika Bowen membunuhnya saat ini, maka untuk selanjutnya Bowen tidak akan lagi mendapatkan uang, karena stok naga sudah habis di dunia.
Bowen yang tidak mempedulikan kata-kata Draco kemudian langsung bersiap untuk menyerang Draco dengan pedangnya. Namun, Draco justru terlebih dahulu menyerang Bowen hingga Bowen terbaring di tanah. Saat Draco akan memangsanya, Bowen kemudian langsung mengambil pedang dan ia tancapkan ke arah atas dari mulut Draco. Pedang Bowen akan menusuk kepala Draco jika ia mencoba untuk mengunyahnya secara hidup-hidup. Mereka berdua bertahan dengan kondisi tersebut hingga hari berganti malam. Karena Bowen dan Draco yang mulai merasa lelah, Draco kemudian menawarkan gencatan senjata. Bowen yang setuju kemudian langsung dijatuhkan oleh Draco dengan dorongan lidahnya. Draco selanjutnya menawarkan sebuah kerjasama dengan Bowen. Keesokan harinya, saat para budak kerajaan masih sibuk di sawah mereka, Draco kemudian datang dan membakar sawah para pekerja. Di sisi lainnya, kita dapat melihat Bowen yang berkendara dengan kudanya dan menemui seorang pria yang sepertinya adalah bos di sana. Bowen kemudian menawarkan dirinya untuk membunuh naga tersebut dengan syarat orang ini harus membayarnya dengan sejumlah uang. Lalu, kita diperlihatkan dengan Bowen yang sedang menyiapkan sebuah tombak untuk membunuh Draco yang masih berkeliaran di sekitar sungai. Saat Draco lewat, Bowen kemudian melepaskan tembakan kepadanya. Draco kemudian menangkap tombak tersebut dan berpura-pura telah tertusuk oleh tombak yang ditembakkan oleh Bowen dan kemudian jatuh ke sungai. Para penduduk kemudian bersorak-sorai karena melihat Bowen berhasil membunuh naga tersebut. Untuk kalian yang masih belum mengerti maksud kejadian tadi, begini penjelasannya. Di malam sebelumnya, Draco menaruhkan Bowen sebuah kesepakatan di mana ia akan menyerang sebuah desa, dan kemudian Bowen akan datang dan menaruhkan jasanya sebagai seorang pembunuh naga bayaran. Saat penduduk desa menyewa Bowen untuk membunuh Draco, maka Draco akan berpura-pura mati dengan jatuh ke sungai setelah ditembaki oleh Bowen. Kesepakatan ini cukup masuk akal bagi Bowen, terlebih karena naga saat ini hanya tersisa satu ekor saja. Dan di sisi lain, Bowen membutuhkan sejumlah uang agar dapat bertahan hidup yang selama ini ia dapatkan dari membunuh naga. Di malam harinya, Draco dan Bowen saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Ia bertanya kepada Bowen mengenai alasannya mengucap sumpah untuk membunuh semua naga yang ada di dunia. Bowen lalu mengatakan bahwa ada seekor naga yang dulu pernah memberikan setengah jantungnya kepada Enon. Hal itu merubah Enon menjadi orang jahat. Draco kemudian tersentak dan mengatakan bahwa Enon berubah bukan karena jantung naganya. Namun Enon memang tidak sepolos yang Bowen bayangkan. Di saat mereka saling berbagi cerita, si naga tiba-tiba merasa sakit di bagian jantungnya, hingga kemudian ia terjatuh. Beberapa saat kemudian, saat naga tersebut sudah lebih baik, Bowen kemudian memberikan selimut kecilnya untuk menutupi luka merah yang ada di jantungnya naga. Si naga mengatakan bahwa itu karena penyakit lamanya yang sering kambuh. Keesokan harinya, Draco kemudian mulai terbang lagi ke sebuah desa. Warga desa tersebut kemudian kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, datang Bowen yang menaruhkan dirinya sebagai pembunuh naga bayaran untuk membunuh naga yang akan menyerang desa mereka. Kemudian, wanita yang bernama Kara ini kemudian muncul dengan wajah yang penuh dengan kotoran, di mana ia mengatakan bahwa selama ini desa mereka sudah ditindas oleh Enon, dan saat ini mereka justru ditindas lagi oleh seorang pemburu naga. Bowen lalu menyadari bahwa desa ini memang sebuah desa yang cukup miskin. Lalu ia berpura-pura mengatakan bahwa naga biasanya menerima sejenis pengorbanan manusia agar tidak lagi menyerang desa. Warga desa yang menanggapi itu dengan serius kemudian langsung sepakat untuk mengorbankan Kara, karena menurut warga desa, Kara adalah orang yang suka menimbulkan keributan dan tidak berguna. Di tempat lainnya, Bowen mendekati Draco dan menyuruhnya untuk membawa Kara ke tempat lain, karena warga di desa tersebut tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya. Draco kemudian mulai terbang dan membawa Kara pergi dari desa tersebut. Cerita bergeser ke Bowen yang sedang mencari Draco yang hilang setelah membawa Kara pergi. Ia kemudian berhenti di sebuah tempat karena terkejut dengan apa yang ia lihat, di mana Draco sedang berjanji untuk wanita bernama Kara yang tadi ia bawa dari desa. Bowen kemudian memarahi Draco karena tidak langsung membunuh si Kara, karena Bowen menganggap bahwa Kara dapat menjadi ancaman baginya. Selanjutnya, cerita berpindah ke sebuah desa yang baru saja diserang oleh Draco. Warga desa telah sepakat untuk menyewa Bowen agar membunuh Draco. Namun dari belakang, datang Kara yang berlari dan berteriak kepada warga desa tersebut bahwa Bowen adalah seorang penipu. Dari tempat lainnya, datang juga Brudel Gilbert yang dulu pernah melihat Bowen bertarung dengan naga. Ia berteriak bahwa Bowen adalah pembunuh naga terhebat yang ada di daerah ini. Bowen kemudian menyambut Brudel Gilbert dengan tangan terbuka, karena berkatnya, citra Bowen kembali terangkat.
Kara yang tidak menyerah kemudian mengatakan bahwa Bowen sebenarnya telah bekerja sama dengan naga. Namun warga desa justru tertawa mendengar yang dikatakan oleh Kara. Kemudian, Bowen dibantu Bruder Gilbert segera mempersiapkan tombak seperti biasanya. Saat Bowen menyerang Draco seperti biasa menangkap tombak dan kemudian jatuh ke sungai. Sayangnya kali ini, sungai tersebut sangatlah dangkal, sehingga Draco tidak lagi bisa bersembunyi di bawah sungai untuk pura-pura tewas. Sedangkan warga desa yang melihat Draco jatuh ke sungai, kemudian langsung terjun ke sungai untuk mengambil daging naga dan memakannya. Draco yang merasa dirinya terancam, kemudian langsung bangun dan kabur dari tempat tersebut, meninggalkan Bowen, Bruder Gilbert, dan juga Kara. Warga desa kemudian berbalik dengan wajah kesal, karena ternyata apa yang dikatakan Kara itu benar, bahwa Bowen bekerja sama dengan naga. Bowen kemudian berusaha kabur dari tempat tersebut, dengan bawa Kara dan juga Bruder Gilbert. Namun mereka terkepung, hingga Draco kembali datang dan membawa mereka semua untuk terbang dan pergi meninggalkan desa tersebut. Draco membawa mereka pergi ke tempat bernama Avalon. Di sana, Draco bercerita bahwa dahulu kala, para naga pernah berkumpul di sini dan bersepakat untuk saling melindungi manusia, karena manusia dianggap sebagai makhluk yang paling dikasihani. Namun kemudian, manusia sendiri yang ternyata justru membunuh para naga yang ada di dunia. Di suatu hari, Draco mengatakan bahwa ia pernah mencoba untuk membagi kehidupannya dengan seorang anak kecil yang saat itu sedang sekarat, agar ia bisa menyatukan kehidupan antara naga dan manusia. Namun, yang ia lakukan justru membuat anak yang ia selamatkan sebelumnya berubah menjadi dosa. Dari situ, Bowen kemudian menyadari bahwa ternyata Draco adalah naga yang memberikan jantungnya kepada Aenon. Draco lalu terbang mendekati Bowen dan mengatakan bahwa dulunya ia mengira bahwa dengan bantuan dari jantung naga, maka Aenon akan menjadi seorang pria yang bijak. Namun ternyata ia salah, karena Aenon justru berubah menjadi seorang pria yang penuh dengan kekejaman dan kelicikan. Disitulah Bowen merasa bersalah, telah membunuh banyak sekali naga karena mengira para naga sengaja mengubah Aenon. Keesokan harinya, Kara sudah kembali ke desanya, kali ini bersama dengan Bruder Gilbert. Kara membujuk pria bernama Hugh, yang adalah kepala desa di sana, agar mau bekerja sama dengannya untuk menggulingkan tahta Aenon dan menghentikan kekejamannya. Namun Hugh menolak, dan saat ia hendak memukuli Kara, ada seseorang menembakkan panahnya dan pria tersebut adalah Bowen. Bowen kemudian membantu Kara untuk membujuk Hugh agar mau ikut berperang melawan Aenon. Namun, Hugh justru menghinanya dan mengatakan tidak ada perang dilakukan tanpa pasukan. Bowen kemudian pergi ke ujung bukit, dan di sana ia menunjukkan pasukannya kepada Hugh. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan bahwa seluruh warga desa saat ini sedang mempersiapkan alat perang. Dari atas bukit, ada seorang anak buah dari Aenon yang melihat warga desa sedang bersiap untuk perang. Orang itu kemudian pergi dan melaporkan apa yang ia lihat kepada Aenon. Keesokan harinya, warga desa telah bersiap untuk perang dengan dipimpin oleh Bowen. Di beberapa bagian istana, Draco telah terbang dan membakar beberapa bagian dari istana tersebut. Tentara yang dipimpin oleh Aenon kemudian mulai keluar dari istana dan bersiap untuk melawan para warga desa yang dipimpin oleh Bowen. Saat para tentara tersebut berkuda untuk menyerang warga desa, Bowen menarik mundur warga desa hingga ke dalam hutan. Para tentara kemudian terpancing untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Saat mereka tiba di tengah hutan, salah satu warga desa kemudian terjun dari pohon dan membakar daerah sekeliling tentara agar mereka tidak lagi bisa melarikan diri. Setelah memastikan para tentara Aenon tidak bisa melarikan diri, warga desa kemudian langsung menyerbu mereka. Melihat pasukannya banyak yang terbunuh, Aenon kemudian memerintahkan pasukan yang tersisa untuk segera mundur dan kembali ke istana. Bowen yang melihat Aenon mau melarikan diri, kemudian memerintahkan Bruder Gilbert untuk segera menembak Aenon, agar dia tidak bisa melarikan diri. Bruder Gilbert kemudian langsung menarik busurnya dengan anak panah dan menembak tepat di jantung Aenon. Dari tempat lainnya, kita dapat melihat Draco yang mengalami rasa sakit yang sama saat jantung Aenon tertusuk oleh anak panah. Ia pun kemudian terjatuh. Bowen yang melihat Draco terjatuh kemudian merasa terkejut karena si Aenon justru tidak mengalami apa-apa. Ia menarik anak panah yang tertancap di jantungnya dan kemudian berkuda untuk kembali ke istana. Sedangkan di istana, Draco telah tertangkap dan diikat oleh prajurit Aenon. Di dalam hutan, Bowen mengatakan bahwa ia akan pergi ke istana dan menyelamatkan Draco. Namun, tidak ada warga desa yang mau ikut dengannya, sehingga hanya ada Kara dan Bruder Gilbert yang akan pergi bersamanya ke istana. Di malam harinya, saat Bowen dan dua rekannya sedang menyelinap masuk ke istana,
Mereka dikejutkan dengan kedatangan Hugh bersama beberapa warga desa. Hugh mengatakan bahwa warga desa yang lain sedang menunggu di pintu gerbang istana. Bowen, Kara, dan Bruder Gilbert kemudian menyelinap hingga masuk ke kamar Aenon. Di sana, Bowen langsung bertarung dengan Aenon. Sedangkan di tempat lainnya, Hugh bersama warga desa menyelinap dan berpencar untuk segera membunuh para penjaga istana. Kembali lagi di pertarungan antara Bowen dan Aenon, di mana mereka bertarung hingga ke menara tertinggi di istana tersebut. Dalam posisi yang tidak menguntungkan, Bowen kemudian mengambil sebuah batu dan menghajar kepala Aenon dengan batu tersebut. Kara yang datang dari tempat lain kemudian memberikan senjata baru kepada Bowen. Setelah itu, Bowen berupaya untuk menyerang Aenon dengan senjata tersebut hingga senjatanya tersangkut. Saat Aenon akan menyerangnya, Bowen kemudian mengayunkan senjatanya yang membuat ia bersih selamat, sedangkan si Aenon kehilangan keseimbangannya dan terjatuh dari ketinggian. Bowen kemudian pergi dari tempat tersebut dan segera pergi untuk menyelamatkan Draco. Draco kemudian menyuruh Bowen untuk membunuhnya, karena Aenon tidak akan mati selama Draco juga tidak mati. Sehingga untuk menghentikan kekejaman Aenon, Draco harus ikut mati dengannya. Bowen tentu saja menolak untuk membunuh Draco, dan ia menjatuhkan senjatanya. Dari tempat lainnya, Aenon sudah datang dengan penuh luka. Draco kemudian semakin mendesak Bowen agar segera membunuhnya. Jika tidak, maka Aenon yang akan membunuh Bowen, kata Draco. Bowen yang tidak punya pilihan lain, kemudian kembali mengambil senjata dan membalingkan senjata tersebut tepat mengenai jantung Draco. Aenon kemudian terjatuh karena merasakan rasa sakit yang sama dengan Draco, hingga akhirnya meninggal. Begitu juga dengan Draco yang meninggal dengan tenang. Di saat itu pula, warga desa baru saja tiba di tempat tersebut dan terkejut karena Draco telah meninggal. Tubuh Draco kemudian berubah menjadi penuh dengan cahaya indah. Cahaya tersebut kemudian terbang dengan perlahan ke angkasa dan menyatu dengan rasi bintang yang ada. Lalu, ada suara narator film yang mengatakan bahwa setelah pengorbanan Draco, Bowen kemudian menjadi raja bersama dengan Kara, yang dimana mereka berdua memimpin rakyat-rakyatnya dengan adil dan penuh dengan kesejahteraan. Film ini sebenarnya memiliki banyak seri, di mana seri kedua dirilis pada tahun 2000, dan seri ketiganya dirilis pada tahun 2005. Jika kalian ingin Evis membahas tuntas film ini, silahkan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.